Hai, season baru kembali lagi bersama aku, Vivit Lazo, tentunya masih ada di Wedding Sis. Dan kali ini masih seputar perweddingan dan banyak obrolan yang akan kita kupas soal perweddingan. Dan tentunya hari ini kita hadir di satu tempat dan beliau ini pemilik dekorasi Denar Kusuma. Wow, siapa sih yang nggak tahu dekorasi Denar Kusuma? Halo, apa kabar, Ayah Ketut Agus? Ya, kabar baik. Puji Tuhan, sehat. Sehat. Boleh disapa si Senbur yang ada di sana. Ini loh Ayah, pemilik dekorasi Denar Kusuma. Hai sis and bro, salam kenal. Ketemu lagi di Wedding Sis. Wedding Sis. Selamat sore semuanya, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat semuanya. Oke, Ayah udah disapa-sapa. Gimana nih sih kondisi sekarang selama pandemik ini dari bulan Maret ya kalau nggak salah ya, bulan Maret. Boleh sharing-sharing dong biar si Senbur di sana tahu gimana kondisi bisnisnya Ayah sendiri di sini. Untuk saat ini kondisi di dunia wedding khususnya di dekorasi dari bulan Maret, istilahnya dari bulan Maret baru mulai saat ini bulan Juli itu baru diperbolehkan baru buat acara akad nikah saja. Oh, akad nikah aja. Banyak vendor banyak klien yang memang jadwalnya mundur. Oh, reschedule lagi nanti di bulan, ada yang di bulan Januari, Desember, Februari seperti itu. Karena untuk kondisi saat ini memang baru diperbolehkan untuk acara akad untuk tamu yang terbatas juga. Intimate ya. Intimate. Tapi berarti reschedule tapi nggak cancel kan? Tidak cancel, mundur aja ya. Nah, kita move on dari si COVID ini supaya kita tetap semangat dalam bekerja ya. Semangat terus. Awal mulanya membangun bisnis dekorasi di Denar Kusuma tuh tahun berapa sih ya? Kalau kita di dekorasi sebenarnya di dekorasi. Untuk sebelum kita pakai nama Denar Kusuma itu kan kita brandnya namanya Dinar Kusuma. Oh, Dinar Kusuma. Itu sekitaran tahun 2000-an kalau nggak salah. Oh, 2000-an. Tahun 2000-an kita sudah istilahnya bergelut di dunia wedding. Di rias pengantin dan dekorasi. Dekorasi sendiri sebenarnya saya tidak ada basic untuk dekorasi, nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada. Saya adalah lulusan dari ilmu keguruan di IKIP. Wow, kok bisa terjun di perweddingan itu gimana tuh awalnya tuh? Saya dari teknik malah. Oh, teknik? Teknik. Teknik kan masih ada segi-segi nata-nata lah ya. Untuk konstruksi masih masuk juga gitu. Jadi waktu zaman dulu, ya 2000-an lah, mulai 2000 itu di Semarang itu dunia wedding memang masih jarak sedikit juga, belum terlalu banyak sama dengan sampai saat ini ya, sampai sekarang itu. Dan kebanyakan cuma perias. Gitu. Iya benar. Dekorasi cuma dekorasi. Gitu. Nah, saya melihat peluang ini istri terjun di rias pengantin. Kenapa saya nggak sekalian gitu. Sekalian bisa support sekalian gitu. Dulu sempat saya juga ada kerja gitu juga. Oh, di kantoran juga pernah? Iya, itu kerja, ngajar juga pernah. Kemudian ya itu lagi kenapa nggak harus kita jadi satu sekalian gitu. Kerja bareng gitu. Suami istri kerja bareng. Peluang yang bagus. Nah, dekorasi dulu zaman itu peluang yang bagus gitu, seperti itu. Kemudian oke lah, kita mulai kita membangun untuk kita beli properti segala macam untuk menunjang dekorasi. Itu tahun berapa tuh akhirnya terjun di dunia weddingnya itu?
Ya terjun mulai dekor itu kalau nggak salah kelihatan sekitar 2002-2003an kalau nggak salah. Oke. Dengan berapa jumlah karyawan waktu Kalau itu? karyawan sih dulu masih minim banget. Oke. Gitu. Sekarang udah 30-40? Ya lumayan juga gitu. Kalau dulu itu kan istilahnya dekor kan cuma itu aja Mas. Yeah. Apa? Sketsel, kasih Yeah. bunga, janur, udah gitu aja. Gitu. Tidak ribet sekarang ini istilahnya gitu. Karena sekarang banyak modifikasinya, kita harus benar-benar menuangkan apa ide kreativitas, benar. Kita dapat berjalan juga. Apa aja sih yang dibutuhkan di dalam bisnis membuat kayak dekor kayak gini tuh apa aja sih ya yang untuk membuat dekorasi itu sebenarnya ya pertama butuh apa aja sih? Modal utama itu adalah memang properti. Oke. Kalau di daerah itu memang harus properti. Oh, berarti kalau di daerah tuh ya kayak Jawa bilang tuh padi-padinya itu gebyok ya itu. Gebyok. Karena kalau zaman dulu kan kita mau dekor, kita kalau tidak punya gebyok tidak bisa dekor. Oke. Kita kalau zaman dulu mau pinjam siapa kan nggak mungkin. Yeah. Tetangga nggak mungkin kan. Ya minim harus punya gebyok, porsi pengantin satu set, karpet segala macam itu udah bisa. Gitu. Dekorasi. Kalau dekorasi rumah dulu memang ya sederhana banget. Gebyok 3 meter, ada bunganya di atas, porsi satu set, ada janur udah. Kalau janur kan itu memang keahlian gitu. Kalau di Semarang kan orang janur ada sendiri. Iya, pasti. Nanti kita kasih borongan, saya mintanya dibuat ini. Berarti itu 2000 akhirnya benar-benar fokus di tahun berapa itu? Fokusnya ya sekitar di tahun itu. Udah mulai mulai mengenal, kita sudah ada job itu oke terus gitu. Ke tradisional dulu atau tradisional dulu. Oh, tradisional. Tradisional tetap masih istilahnya belum gebyok dulu ya. Itu sketsel. Oh, sketsel dulu. Yang kuning itu. Oh iya benar. Kuning itu. Oke, berarti dulu tradisional, habis itu kesini 5 tahun kesini lebih internasional monggo. Berarti untuk tradisional kalau di Dinar Kusuma Dekorasi di tradisional bisa, internasional bisa, sunatan bisa. Bener kan kalau dekorasi kan ini semuanya acara pasti bisa ya disediain ya. Ya ini kalau masih di sekitaran wedding itu, jadi kan mungkin wedding ada sekarang kan mulai ada lamaran. Iya benar. Itu kemudian siraman gitu, sekarang akad nikah, ya, terus resepsi seperti itu. Kalau zaman dulu kan gedung masih jarang. Iya. Gedung masih jarang. Ya masih kayak hall-hall kecil ya, kayak di RT RW gitu. Nah, ngomong-ngomong bisnis ini seberapa menjanjikan sampai benar-benar ayah tuh terjun di dunia ini? Sebenarnya dunia wedding itu memang benar-benar menjanjikan. Kalau nggak menjanjikan nggak fokus ya. Dari dulu, zaman dulu itu semua menjanjikan. Oke. Kita melihat istilahnya kalau kita bisa tahu orang-orang dulu, orang-orang dekor, orang rias zaman dulu, itu kan mesti dia istilahnya orang berada lah, gitu. Zaman kelasnya dia pernah jaya di beberapa puluh tahun yang lalu kan masih kelihatan dia sudah istilahnya sudah tidak aktif atau sudah pensiun itu kan mesti dia banyak apa istilahnya gelegarnya masih ada, mawanya masih ada gitu. Dan kemudian cuma saat ini aja dunia wedding istilahnya vendor itu agak berkurang penghasilannya karena ada musibah COVID. Oh, karena COVID ya. Gitu. Nah, berarti membangun bisnis ini sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Pakai banget. Kalau nggak bisa bikin tempat kayak gini ya. Jadi kalau dari saya sendiri, dari kami itu merasakan banget bahwa memang hasil dari dunia wedding itu benar-benar ada banget lah. Gitu. Ada dampaknya lah. Oke. Nah, membangun bisnis kayak gini kan pasti kan ada tim, ada pegawai. Bagaimana mengatur
Sekarang karyawan berapa kalau untuk di dekorasi? Karyawan di dekorasi itu ya kalau boleh tahu. sekitaran kalau semua hadir ya 50? Enggak nyampe, 20-an. Oh, 20-an. Nah, cara mengatur 20 kepala itu untuk jadi satu sejalan untuk membangun, namanya kita dekor kan pasti kepinginnya kayak gini-gini. Apakah dari ayah sendiri, bikin ini nanti arahnya kan sini tetap ada obrolan kayak gitu nggak sih? Tetap ada. Kalau dari dulu semua yang saya ngatur. Oke, sekarang kita ada tim sendiri, ada timnya, ada leadernya sendiri untuk bagian pelaminan sendiri, untuk bagian area jalan sendiri, seperti itu. Tapi untuk model desain tetap dari saya itu. Tapi by request dari pengantin juga ya? Jujur saya malah lebih suka pengantin itu yang menentukan. Gitu. Pengantin itu dia kan momen pernikahan itu kan sekali. Iya, sekali seumur hidup ya. Misalnya gitu. Dia inginnya aku pengen backdrop atau dekorasi yang mau saya pakai buat pengantin itu pengennya seperti ini. Jadi dia tidak harus mengikuti dari dekorator. Itu. Kan istilahnya gini ya. Jadi kepingin aku nuansa warna pink. Iya. Padahal kalau dari dekoratornya itu nggak suka warna pink, mungkin kan dia terlaksana jadi pink gitu loh. Tuh, misalnya saya sukanya warna kuning, terus aku masangnya pakai warna kuning. Padahal pengantin nggak mau warna kuning, maunya warna pink gitu. Oh, berarti di Dinar Kusuma pun juga mau menerima input dari klien sendiri ya? Kalau saya lebih suka input dari pengantin. Aku pengennya Kak istilahnya itu dekornya aku seperti ini misalnya. Garis besarnya seperti ini. Itu nanti saya tuangkan, saya istilahnya kita kembangkan lagi supaya lebih menarik. Jadi kurang lebih mendekati apa yang diharapkan. Gitu. Istilahnya gini, jadi misalnya di pelaminan nih, gitu, pengantin, aku pengen ada pohonnya di samping sini, itu samping kanan kiri, itu. Kalau dia nggak minta, otomatis kita nggak mungkin masang pohon ya. Betul. Nggak mungkin. Betul. Jarang kan, gitu. Padahal nanti kalau standar biasa ya cuma istilahnya dekorasi biasa. Padahal pengantin itu pengennya ada pohon di samping kanan kiri, harus kita tuangkan, gitu. Bagaimana penataan suatu propertinya itu bisa enak dilihat oleh tamu. Yang melihat kan bukan kita. Kalau kita orang dekor istilahnya, melihat dekor itu istilahnya sudah biasa. Iya, udah sering lah. Iya, sudah sering. Jadi istilahnya gini, dekorasi itu bagaimana supaya orang pertama melihat itu, wow, itu istilahnya gitu. Gedung itu sudah bagus, gedung itu sudah mewah istilahnya. Tapi itu kalau tidak ada dekorasinya seperti itu. Tapi kalau ada dekorasinya, tamu begitu masuk di pintu melihat lokasi, istilahnya dekorasinya, wow, bagus. Jadi dia akan menikmati. Gitu. Dia akan lebih suka, akan istilahnya momen itu memang dinikmati oleh para pengantin juga dan juga para tamu. Gitu. Berarti bukan asal-asalan ya bikin ya. Berarti tetap ada sharing momen sama chit-chat sama klien, pengennya gimana. Nah, ngomong-ngomong soal tim, ngomong-ngomong soal sharing momen sama klien, pasti kan ada obrolan-obrolan. Nah, cara mencari event tuh gimana? Lewat obrol getok tularkah atau pakai media sosial atau ada media promo yang lain kah untuk di Dinar Kusuma Dekorasinya sendiri? Kalau di Dinar Kusuma Dekorasi sebenarnya dari dulu kita setiap ada acara, ada dekor ataupun acara manten itu pasti kita brosur sama kartu nama pasti kita sebar. Gitu. Jadi kita kita sedia ready kartu nama. Satu gedung itu bisa 3 pak, 4 pak gitu. Brosur itu. Setiap hari kita cetak, selalu ada. Jadi banner kita pasang lah. Sekarang sudah mulai medsos, media sosial, Instagram, Facebook, itu sekarang sudah mulai itu semua gitu. Berarti dari Instagram, dari mulut ke mulut, terus pas waktu di gedung pun juga ada banner sama kartu namanya ya. Dan juga testimoni dari klien sendiri itu sangat berpengaruh. Jadi orang pasti akan kalau merasa puas dan istilahnya bangga dengan
hasil kerja kita, itu dia akan mempromosikan juga kepada teman ataupun saudara-saudaranya gitu. Oh pakai ini bagus kerjanya apa istilahnya hasilnya bagus, kerjanya tepat waktu gitu. Rapi sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalau dari segi dekorasi kan prinsip saya dari Denar Kusuma itu kalau sebisa mungkin sebelum ada tamu datang ke gedung ataupun keluarga datang, kita usahakan clear area. Jadi benar-benar beres semuanya, baru pengantin atau keluarga datang ke situ baru nerima. Ya, gitu. Jadi istilahnya gini. Jadi biasanya sih kita menjanjikan, istilahnya waktu di TM dengan keluarga atau segala macam, nanti dekor loading hari ini jam sekian, mulai sekian, nanti kita usahakan clear area pagi jam sekian, jam 5 atau jam 6 pagi. Udah clear gitu. Clear gitu. Nah, itu nanti monggo kalau mau panitia atau segala macam keluarga mau melihat, mau ngecek dekorasinya bagaimana, monggo silakan. Oke. Berarti ada teamworknya benar-benar yang ngatur waktu ya. Ngatur waktu kita harus ada. Dan saya sekecil atau apapun atau sebesar dekor itu pasti saya selalu menungguin. Berarti mau besar atau kecilnya gedung atau budget pun, ayah selalu saya tungguin. Saya selalu ada. Gitu. Ready ya. Baik itu di rumah ataupun di gedung, itu saya masih ada. Udah usah ragu ya si Sen Bro ya. Kalau mau cari dekorasi ke Denar Kusuma Dekorasi, pokoknya ditungguin sampai selesai sampai pulang. Nah, di dunia kayak gini kan pasti kan ada positif sama negatifnya. Ada nggak sih yang dirasain positifnya atau negatifnya? Kalau segi positifnya, kalau sekarang ini dengan sekarang kan ini dari dekorasi ada asosiasinya nih. Iya. Di asosiasinya namanya ASPEDI, Asosiasi Pengusaha Jasa Dekorasi Indonesia. Wow, ternyata ada ya. Itu sudah dibentuk sekitar hampir 5 tahun yang lalu. Misalnya di Jakarta dan Semarang, Jawa Tengah itu adalah DPW pertama yang dibentuk. Nah, dan kebetulan saat ini periode ini yang menjabat ketua ASPEDI Jateng adalah saya sendiri. Wow, saya ternyata berhadapan sama orang penting ya. Oke. Gitu. Terus kalau manfaat keuntungan sekarang itu sebenarnya para dekorator baru itu lebih diuntungkan zaman sekarang. Oh gitu. Gitu. Iya, dekorator zaman sekarang. Sekarang itu media sosial dimanapun ada. Kita bisa melihat contoh dekor yang mau model kelas atas, kelas tengah, kelas bawah ada semua. Mau model warna apa, mau model bentuk apa ada aja. Asal kita bisa mencermati, mengamati bahwa oh ini seperti ini, nanti kita tuangkan hasilnya seperti ini. Gitu. Dan tergantung budget ya. Bener kan? Segala sesuatunya pasti ngikuti budgetnya juga ya. Untuk di Denar Kusuma pun bisa ngikutin budgetnya berapa? Kalau di Denar Kusuma itu saya sendiri lebih mementingkan ngetisnya itu di flower. Fresh flower. Kalau fresh flower itu saya harus memilih benar-benar fresh flower yang berkualitas. Oke, wow. Berarti nggak main-main ya bunganya ya? Bunga saya berapa biasanya kalau dekor itu kurang lebih berapa pieces bunga tuh? Kalau piecesnya nggak terhitung ya? Wow. Jadi saya dulu paling orang sering melihat kalau di rumah gini, kurang. Kalau dulu orang banyak melihat dekorasi Denar Kusuma itu identik dengan bunga yang namanya bunga Brassica. Itu bunga apa itu? Bunga impor itu. Oh, oke. Bunga impor itu bunganya yang gede, ungu, putih. Gitu. Oh yang bunga kol itu. Iya kayak bunga kol bener. Saya sering pakai itu. Oke. Itu pasti banyak cirinya. Denar Kusuma pasti ada seperti itu. Gitu. Berarti tetap nggak kehitung ya bunga freshnya ya? Bunga freshnya ya lumayan banyak juga. Nggak usah khawatir soal bunga fresh ya kalau ke Denar Kusuma Dekorasi. Permintaan bunga mau macam apa
selagi bisa kita dapatkan pasti ada. Wah, diusahakan. Kita usahakan. Oh, positifnya banyak banget nih. Mau pakai bunga yang apa aja selagi bunganya itu bisa diusahakan, dicari, diusahakan. Dan untuk channel bunga atau dimanapun sekarang kita lebih mudah. Kita banyak teman di SPD ini, saudara dimanapun di Jakarta. Mau cari bunga apa tinggal telepon teman gitu. Belinya di mana ini gitu. Oh, jadi benar-benar dari grup SPD ini menguntungkan untuk tim-tim dari dekorasi di Kota Semarang dan sekitarnya. Jadi mau cari bunga A atau B bisa kontak yang lain. Berarti teman-teman tim dari dekorasi lain pun juga nggak merasa memberikan pagar sendiri ya, tapi membuka pintu. Ilmu itu memang harus benar-benar dibagikan. Tiap dekor itu punya trik masing-masing. Istilahnya gitu. Dekorasinya istilahnya itu dia punya istilahnya sistem konstruksinya sendiri-sendiri. Mau yang cuma pakai scaffolding atau yang cuma pakai umpak segala macam itu banyak sekali. Dan saya juga istilahnya tidak berpelit ilmu dengan mereka. Banyak teman-teman dari dekor itu yang telepon atau tanya ke saya sampai datang ke sini. Caranya dekor itu bagaimana gitu. Ini seperti ini buatnya bagaimana gitu. Dan saya sendiri juga tidak merasa bahwa saya sudah pinter sudah apa enggak. Saya juga kadang itu tanya seperti itu. Saya itu baru tadi malam itu ngobrol sama teman saya yang di Ngebumen. Saya itu tanya dekornya dia itu saya lihat di Instagram. Ini pakainya buatnya dari apa gitu. Oh ini pakainya saya dari triplek, tak pasang kain seperti ini. Tak pikir ya nalar masuk akal juga ya. Kita biasa pakai styrofoam, harus beli styrofoam. Iya benar. Dan sekali hancur, buang lagi beli lagi. Ternyata pakai ini cuma dilapisi kain, lapisi wallpaper, bisa pakai beberapa kali dan awet. Berarti sama tim-tim dekorasi yang lain pun juga nggak pelit ilmu, sharingnya juga mau cerita, mau datang ke sini, ya, boleh ya. Dan saya beranggapan bahwa hasil karya kita yang sudah kita share di media sosial itu adalah milik semua. Mau itu dicontoh, mau dipersis, mau segala macam, monggo terserah. Gitu. Wah, nggak pelit ilmu ya intinya. Intinya itu. Nah, di media sosial, ngomong-ngomong di media sosial, pasti kan Ayah sendiri kan pakai media sosial juga untuk media promonya, cari event ya kebanyakan juga ada. Dari Instagram juga ada ya? Instagram ada. Instagram juga ada. Pasti juga pernah ngalamin pernah nggak sih ngalamin hal ya, lihat dekorasi ini kayak ngono tok. Nah, omongan-omongan kayak gitu pernah nggak sih menanggapi orang-orang yang seperti ini gimana itu ya? Untuk menanggapi, ya ada sih orang-orang yang pernah dengar juga, wah dekorasinya cuma seperti itu gitu. Padahal dia nggak tahu sebenarnya untuk kita menuangkan dekorasi di suatu gedung atau di suatu tempat itu harus sesuai dengan budget kita. Iya benar. Kita itu istilahnya budget berapa bisa kita laksanakan, kita buat istilahnya gitu. Tapi ya harus kita tidak bisa kita pungkiri bahwa kita harus mencari untung kan. Kita bisnis itu kan mencari untung. Itu cari untung lah. Kalau semua kita tuangkan di situ kan kita nanti dapatnya apa? Benar-benar itu. Makanya orang bisa nggak tahu. Istilahnya sama-sama di satu gedung. Kemarin kok seperti ini hasilnya. Kok yang ini gini. Dia nggak tahu. Padahal yang ngerjakan sama. Loh, padahal budgetnya aja beda. Ya, kita kan bisa menjual di suatu tempat yang sama. Harga misalnya 1 juta bisa kita jual lagi dengan harga 10 juta. Bisa 10 kali lipatnya. Itu kan. Karena tempatnya sama, luasnya sama, kapasitas sama. Itu bagaimana kita caranya menjual ke customer seperti itu. Itu kan beda-beda. Harga yang 1 juta
Pasti kan kita masangnya cuma istilahnya beberapa properti aja. Sesuai dengan kebutuhan gitu. Sesuai dengan budget. 1 juta dipaksain 10 juta juga nggak mungkin kan. Gitu. Kita belanja bunganya aja sudah berapa gitu. Kalau 10 juta dipaksain 1 juta nggak apa-apa malah. Kan untuk dari ayah toh. Cara berarti pokoknya kalau ada orang ngobrol ngomongin tentang hasil karyanya ya tetap dibiarin atau istilahnya gini, kita biarin aja karena dia nggak tahu sebenarnya. Kalau memang dia benar-benar tanya langsung ke kita, ya baru kita jelaskan. Gitu. Dan orang juga sebenarnya tahu apa istilah melihat. Dia datang ke suatu acara, oh seperti ini dari depan, tengah, dalam seperti dekorasinya seperti ini kan dia tahu. Gitu. Ya banyak sih orang yang cuma istilahnya tanya aja. Iya. Kan sering nih BA setiap hari kan ada orang tanya. Iya pasti. Minta PL-nya di gedung ini untuk hal ini gitu. Nah itu kalau kita bisa tahu orang ini yang serius apa enggak kan kita mesti tahu. Bisa melihat lah dari ya. Pengalaman kita, dari pengalaman kita menanggapi seperti itu kita bisa melihat. Ya iyalah lebih dari 5 tahun. Nah ngomong-ngomong tadi kan soal haters ya dibiarin aja lah ya biar yang tahu ayah sendiri. Nah pernah juga nggak sih kayak miskomunikasi sama klien gitu? Atau sama miskomunikasi sama vendor gitu? Ya ada sih pernah itu suatu ya ini atau saya lihat sebagai pengalaman kita dari kita dengan klien saya sebenarnya. Oh klien. Gitu. Jadi gini sebenarnya dia sudah sepakatan dengan kita segala macam dengan kita mau dekornya seperti ini sudah clear semua fix semua itu dan itu memang kesalahan dari saya. Saya kan istilahnya apa hampir setiap minggu pasti ada itu waktu berapa tahun yang lalu setiap minggu setiap Sabtu Minggu pasti ada dan jam waktu kapan itu orang mintanya modelnya hampir sama semua. Gitu. Jadi kadang 1 bulan itu masangnya modelnya hampir sama semua. Nah itu sampai beberapa bulan. Saya pribadi itu sempat bosen melihat dekornya itu. Jadi bosen. Sampai bosen gitu. Oke lah, ini mungkin ya ini pengalaman saya. Ini jangan ditiru. Itu pengalaman saya. Saya ganti modelnya. Model saya ganti. Inisiatif lah inisiatif karena udah bosen ya. Saya inisiatif sendiri. Wah, saya buat seperti ini supaya nanti lebih menarik seperti itu. Pikir saya seperti itu gitu. Oke, sudah berjalan, pengantin datang, orang tua datang, tidak ada masalah. Itu permasalahannya setelah acara selesai. Gitu. Setelah acara selesai, ya komplain ke sini. Gitu. Kok gini saya nggak sesuai gambar dari awal kesepakatan seperti ini. Dan setelah saya lihat di catatan, ternyata benar. Saya memang mengakui salah. Saya gentleman, saya mengakui salah. Ya, saya terima komplainnya dan saya memang mengakui. Kenapa saya buat seperti ini? Alasan saya seperti ini. Saya utarakan semua alasan ini. Tapi tetap mantan nggak mau. Tetap tidak mau. Saya nggak mau ini. Oke lah, monggo kesepakatan bagaimana. Gitu. Nah, ternyata setelah seperti itu, saya mengambil hikmahnya. Gitu. Ternyata memang benar. Apa customer itu, istilahnya pembeli itu adalah raja. Apa yang dia minta harus kita sebagai penjual harus kita kita berikan. Itu pelajaran berharga buat saya. Dan setelah saat itu saya tidak pernah lagi seperti itu dan saya fikirkan lagi. Benar gambarnya yang seperti ini. Iya Mas, benar seperti ini. Deal ya seperti ini ya, tidak berubah lagi ya. Iya seperti ini. Yang penting garis besar seperti ini. Ada yang enak lagi malah enak. Sudah terserah. Dekornya saya manut dengan Mas Ketua dulu atau ayah gitu. Dekornya manut dengan Denar Kusuma dan saya yakin bahwa pasti nanti hasilnya bagus. Itu enak gitu. Kerjain aja semuanya. Itu sebenarnya kita
mau improvisasi apa, boleh. mau menuangkan apa di situ, itu kita lebih lost istilahnya gitu. Lossnya aja sampai segini. Oh, berarti pernah ngalamin hal yang kayak gitu juga ya. Tapi pun dari ayah pun juga melakukan apa ya, menerima lah komplainnya ya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya otomatis dia minta potongan harga. Tapi tetap legowo ya. Iya, itu kita juga kita terima dengan lapang dada. Nah, selama bisnis ini pernah nggak juga ngalamin di cancel mendadak saat mau dekor atau ya 1 bulan atau seminggu gitu? Ada sih. Itu gimana rasanya itu? Ya sebenarnya gini, itu juga ya miskomunikasi. Oke. Miskomunikasi. Jadi klien atau customer sudah datang ke tempat saya, ke sini itu kalau orang mau pakai kita itu dulu kebanyakan 1 tahun itu sudah booking dia. Oke, sekarang 1 tahun sudah booking, sudah oke, kesepakatan tanda jadi itu sudah booking. Itu tanda jadi kan itu sudah mengikat kan? Iya benar, DP lah ya. DP lah, sudah mengikat bahwa itu memakai jasa kita. Nah, dan itu sudah kita jadwalkan juga seperti itu. Dan di waktu berjalan, yang kesini memang orang tuanya sama pengantinnya. Yes. Dan waktu berjalan, ternyata dia cari vendor lain, ada keluarganya atau segala macam, cari vendor lain. Cari referensi lain lah. Iya. Nah itu juga sudah kenal baik dengan kita. Itu. Terus? Ya, terus kita sama-sama vendor. Kalau istilahnya komunikasi, loh, ini udah pakai aku sekian bulan yang lalu udah DP, udah deal. Nah ini orang yang pakai aku ini udah DP juga, itu. Ya udah kita kesepakatan. Dan itu juga teman baik kita juga sesama asosiasi. Saya mundur. Oh, dari temannya ayah sendiri Ya, mundur. Dia mundur. Dan saya juga tidak mau melanjutkan lagi. Saya juga mundur dari klien itu. DP-nya dibalikin? Atau DP saya kembalikan. DP saya kembalikan. Saya mundur, dia juga mundur. Oke. Dia jadi dari klien itu tidak pakai dua-duanya. Cari lagi vendor lain ternyata. Gitu. Berarti. Dan saya juga nggak mau apa istilahnya merebut ataupun istilahnya apa ya? Mengambil jatah orang lah gitu. Iya, mengambil jatah orang dengan yang sudah sama-sama teman. Sudah kita kenal gitu. Jadi di sini para istilahnya klien yang datang ke Denar Kusuma itu ada 2 kemungkinan. Apa itu? Satu, dia mencari rias di Denar Kusuma atau mencari dekorasi Denar Kusuma atau dua-duanya bisa ngambil semuanya. Sama dekor, ya. Kalau ke sini dia sudah dapat dekor dan dia cuma cari rias pengantin, oke. Kita tidak akan menawarkan lagi dekor ke pengantin itu sudah monggo silakan, tidak apa-apa. Kalau dia di sini masih mencari dekor ya saya tanya dekor ya kita jawab, kita tawarkan dekorasi saya seperti ini gitu. Jadi jangan khawatir kalau ke sini istilahnya cuma cari make upnya monggo, dekornya monggo. Seperti itu. Mau 1 paket rias sama dekor juga monggo, malah senang ya. Gitu. Yang penting tidak menjatuhkan vendor lain. Tidak menjatuhkan vendor lain. Supaya sama-sama enak kan, karena kita terjun di dunia wedding pun juga kerjasama dengan banyak vendor yang lain. Dan juga saya tidak istilahnya, jadi orang yang kesini sudah DP dengan dekor lain, dia sudah ngomong ke saya sudah DP dekor ini, dan saya tidak akan mengungkit istilahnya membujuk supaya pakai dekor saya enggak. Saya tidak sistem seperti itu. Sudah pakai sana, oke silahkan. Ya udah. Sudah gitu. Rezeki itu pasti Tuhan sudah ada yang ngatur. Asik. Benar. Pasti rezeki Tuhan pasti yang ngatur. Mau larinya kemana kalau tiba-tiba harusnya ke Denar Kusuma pasti dapat kan. Nah, selama perjalanan di dunia perwedingan ini, perdekoran ini, pernah nggak sih ngalamin kayak juga kayak ya direndahin, lo kerja bisnisnya kok di dunia wedding ya, kok nggak kantoran? Orang kan pasti kan kalau udah kerja ya udah lulus sekolah ya mikirnya ya kalau nggak kantoran perusahaan
atau bisnis apa, Bisnis apa, ya. kok kan pernah ngalamin, alah kerja di dekor gitu loh. Nah, pernah Itu, juga ngalamin kayak gitu. saya itu pernah mengalami kerja kantoran istilahnya pernah gitu. ngantor juga? Ya, pernah ngantor ngajar sih, dulu saya ngajar. Ngajar juga. Saya pernah kerja ikut orang juga. Saya ikut di perusahaan di pabrik furniture itu. Saya sudah merasakan kerja ikut orang dan bagaimana susahnya kerja ikut orang. Dan sekarang saya kerja sendiri, punya karyawan sendiri atau anak buah, bagaimana bisa merasakan mumetnya ngurusi anak buah dan segala macam. Dan ternyata pimpinan itu memang pusing banget. Wih, ya juga sih. Memang benar. Dia makernya memang harus luar biasa. Gitu. Bagaimana ngubetke carane ngidupi anak buah itu bagaimana? Itu memang benar-benar pusing. Gitu. Saya itu dulu memutuskan fokus di dekor aja. Itu baru 5 tahun yang lalu. Oke. Dulu saya masih bisa nyabang, bisa kerja sana, bisa di sini. Gitu. Saya putuskan untuk fokus di bidding. Sekarang kerja. Saya ngomong sama istri saya, kalau saya tidak usah kerja gimana? Saya khusus ngurus di dekor aja di rumah, di ruko ini istilahnya. Nggak apa-apa gitu. Ya udah, saya mulai dari setelah kebakaran itu di sini saya sudah lepas. Saya khusus kerjanya buat ini aja. Itu. Oke. Kayak yang diceritain Bunda ini ya, soal kebakaran itu menjadi motivasi untuk kerja bareng ayah sama Bunda, terjun di dunia perwedingan, membangun bisnis. Kalau Bunda ke make up, kalau ayah kan ke dekornya. Kerja sama satu keluarga dengan solid ya. Dan juga saya bangga buat teman-teman saya di dekor terutama. Itu waktu saya terpuruk istilahnya habis kebakaran itu, teman-teman dekor saya di Semarang itu yang sekarang bergabung di Aspedi itu memang luar biasa. Ya kasih semangat, support gitu ya. Dan yang membuat lebih lagi itu karyawan. Iya boleh. Pas jadi, waktu kondisi kebakaran itu kan pasti kan karyawan kan mikir tuh, mikir ini kerjaan, lanjut nggak ya? Aku dikerjakan lagi nggak ya? Apa bisnisnya ini stop sampai di situ atau dilanjut nggak? Nah itu ada obrolan. Jadi kita melihat karyawan itu ya habis kebakaran itu gimana? Kita ngomong ke karyawan, ini gimana? Ini kita habis sama sekali, barang hilang semua, kebakaran tidak ada sisa gitu. Dan yang penting, yang membuat kita istilahnya itu karyawan itu nggak apa-apa, ayo kita bangun lagi gitu. Jadi kita tambah semangat. Oke, kalau dia mau dari awal lagi merintis dari nol lagi istilahnya, kita bangun bersama-sama. Ayo bersama-sama kita usaha cari modal bagaimana mulai membangun lagi. Dan awal dari kebakaran itu kebakaran itu puasa. Bulan puasa. Dan kira-kira 2 minggu atau 2 minggu sebelum Lebaran dan setelah Lebaran ada event. Ada rias sama dekor komplit. Wow. Terus ya itu habis kebakaran itu habis kebakaran terus langsung ya mungkin utusan Tuhan ya. Jadi yang punya rencana kerja habis Lebaran itu pertama itu dia datang ke rumah. Ngomong turut prihatin dan dengan anehnya dia tidak membatalkan acara itu dengan kita, istilahnya tidak membatalkan acara bidding itu dengan kita, tidak memutuskan. Jadi dia lebih percaya. Saya percaya dengan Denar Kusuma bahwa besok acara anak saya itu berjalan lancar dan Denar Kusuma bisa mewujudkan apa yang diimpikan oleh anak saya. Ada baju semua hilang, semua kebakaran itu. Ya dari dekorasi sampai baju semuanya. Kalau dekorasi enggak sih, kecuali baju. Gitu.
kan harus memakan waktu lama Iya prosesnya sih, itu. menyiapkan kembali ulang ya. Nah itu yang membuat kita juga bangkit lagi seperti itu. Dari teman-teman dekorasi yang lain, dari klien, dan tentunya dari tim kerjanya, karyawannya juga support, nggak semata-mata habis kebakaran langsung ditinggal, bukan kayak gitu, tapi habis tetap kebakaran istilahnya dia nggak cari kerjaan lain, nggak, justru dia ayo yang kan banyak yang memang banyak yang freelance tapi dia support dukung. Wow, kasih jempol ya buat karyawannya. Besok minta bonus ya. Wah, seru banget ini ternyata. Wah, aku sampai, aduh. Kan dengan kondisi kebakaran kayak gitu kan pasti kan sedih iya, bingung iya. Terus cara membangun semangatnya juga harus dibangun lagi. Dan puji Tuhan dapat orang-orang di sekeliling juga support. Klien-klien juga support, karyawan juga support. Wow, perlu diapresiasi loh. Kalau loading tuh rata-rata jam berapa? Loading itu pasti malam kan? Malam. Nah, kalau malam kan jam 7 malam sudah mulai sampai di gedung lah istilahnya. Gitu. Pernah nggak diganggu-ganggu gitu atau ngerasain hal-hal yang ya nggak enak lah? Ya, kadang sih dulu pernah itu di suatu gedung ya memang gedung itu memang istilahnya agak serem gimana itu sudah terkenal gitu. Jadi anak-anak dekor kalau di sana itu istilahnya nggak berani ke belakang, gitu. Dia ngerombol di tengah gitu, di pelaminan ngerombol. Kalau suruh ngambil apa di belakang itu nggak mau. Harus ada temennya. Dan kadang juga kalau tempat itu istilahnya agak berbau-bau gitu, itu kadang itu alat hilang sendiri. Serius? Kadang itu palu atau gergaji atau apa itu kadang hilang sendiri. Dicari kemana-mana nggak ketemu. Gitu. Kadang ada anak yang ditaruh mana atau alat minggu kerja gitu. Kok nggak ada gitu. Sampai segitunya. Nanti terus suatu saat itu balik lagi. Ya istilahnya loh ternyata di sini gitu. Padahal dicari segala macam itu nggak ada. Bukan lupa ya? Bukan lupa gitu. Oh, terus kejadian lain? Kejadian lain ya itu teman-teman nggak berani ke belakang itu istilahnya gitu. Nggak berani sampai nungguin tidur di situ, nggak berani pulang semua. Kadang kan dekor anak itu ada tunggu. Iya gitu. Pasti ya kan harus ada yang standby di catering atau segala macam kan biasanya tidur di gedung gitu. Jadi sudah selesai pagi itu dia tidur di belakang atau di mana. Kalau gedungnya yang serem itu dia nggak berani. Setelahnya pulang ya ikut pulang gitu. Wah. Alatnya diambil dipindah. Iya, dipindah gitu. Biasanya gitu. Gedung-gedung yang lama itu. Gedung-gedung yang lama ya. Kalau untuk gedung-gedung yang baru enggak sih. Kejadian yang lain lagi apa nih? Jarang sih kalau saya enggak seperti Bunda sih. Bunda tahu segalanya ya. Lebih peka. Oh, saya itu enggak. Lebih cuek ya. Kan cowok kan kebanyakan agak lebih cuek dikit lah ya. Nah, di bisnis kayak gini kan Ayah kan ada keluarga nih, ya kayak yang pertanyaan ke Bunda, membagi waktu untuk jalan-jalan sama anak, terus sama membagi waktu untuk liburan untuk karyawan, nah membagi waktu untuk rumah atau kerjaan itu gimana tuh cara membaginya? Ya, kita itu kerjanya kebanyakan di hari weekend. Ya. Jumat, Sabtu, Minggu. Senin capek. Libur, tidur di rumah. Iya, harusnya gitu. Ya kita mengatur ke anak ya itu kita siasati lah ini kalau pas jadwalnya kerjanya nggak terlalu padat misalnya hari Minggu cuma acara di pagi gitu ya sore kalau bisa jalan meskipun cuma di mall jalan-jalan sebentar itu ya kita siapkan anak kita ajak supaya gitu. Kalau dulu masih kecil kan anak saya masih mau diajak ke gedung. Sekarang udah gede ya. SMP nggak mau dia. Udah punya dunianya sendiri. Gitu. Berarti tetap ada liburnya lah ya. Kalau kita sih seringnya kalau libur di kayak Lebaran, tahun baru itu kita malah seringnya liburan di luar kota. Biasanya gitu kalau Lebaran itu kita sambil
jalan-jalan touring itu menikmati arus balik itu, arus mudik kita malah pergi gitu. Oke. Jadi yang ke Jakarta ke Jawa, kita dari Jawa ke Jakarta atau kemana? Cari suasana baru. Wah, berarti tetap ada pembagian waktu lah untuk liburannya. Nah, kita udah di ujung perbincangan kita. Boleh dong ya kasih tips sama trik untuk mungkin ada tim teman-teman atau sis and bro di sana mau membangun bisnisnya di dunia perdekoran atau perweddingan, boleh dikasih tipsnya atau triknya, apa aja sih yang dibutuhin, apa aja sih yang harus dipersiapkan, apa aja sih yang mungkin bukan dipersiapkan dari bahan ya, dari kitanya itu apa aja boleh di-sharingkan tuh. Ya, kalau untuk teman-teman ataupun semuanya yang kepingin bergelut di dunia perweddingan khususnya dekorasi, tentunya kalau sebisa mungkin punya hasrat keinginan dulu. Hasrat keinginan. Keinginan itu, kemudian istilahnya punya sedikit lebih baik sedikit basic yang menunjang ke dekorasi. Oke. Misalnya nih, kalau zaman sekarang kan anak-anak sekarang, anak milenial sekarang kan lebih suka desain. Ya, itu punya model seperti itu sudah bisa gitu. Justru sekarang lebih banyak di desain dulu, minta gambaran desain. Kemudian ya, yang penting lagi adalah modal. Iya, benar sih modal. Itu perlu banget. Dan membangun tim. Tim, kita harus cari karyawan. Kita bisa mencari beberapa karyawan, banyak karyawan bisa aja merekrut. Tapi bagaimana kita kerja dengan karyawan itu adalah suatu tim kita. Orang-orang kita yang menggiring. Kamu harus ke sana, ini harus ke sana, kita yang ngatur. Itu. Kitanya sebagai harus membimbing mereka. Leadernya gitu.